Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Tapi secara konstitusi itu juga tanggal 20 Oktober kewenangan Jokowi selesai. Pengakuan pengamat politik M. Kodari terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, ya, nasibnya bagaimana setelah Anies Baswedan mendirikan partai politik, langsung mendapatkan respon publik yang sangat luar biasa. Kenapa? Baru kali ini kemudian M. Kodari mendukung ya, rencana Anies Baswedan dan sangat setuju apabila Anies Baswedan mendirikan partai politik. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah nasib PDI Perjuangan yang juga diramal oleh M. Kodari bakalan jauh tertinggal oleh isu Partai Perubahan, oleh rencana Anies Baswedan mendirikan partai politik. Apakah ada penyesalan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setelah 2 kali di Pilkada Jakarta nggak jadi, ya kan? Di Pilkada Jawa Barat juga omon-omon gitu. Nah, inilah fakta sejarah di Indonesia yang akan terus diingat oleh anak cucu kita bahwa sejatinya hari ini kemunafikan terjadi di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Dicontohkan oleh para elit sebagai perilaku yang nir etika, sebagai perilaku yang jauh dari tatanan kehidupan agama yang kemudian menuntun kehidupan berpolitik. Semakin dijauhkan rasanya gitu kan politik dengan negara gitu. Padahal negara, politik, agama itu satu kesatuan yang kemudian akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akankah Partai Demokrasi Indonesia akan bisa mampu untuk kembali berjaya di Pilkada serentak 2024 ini? Rasa-rasanya M. Kodari hari ini dan kemarin gitu, bukan hari ini ya, menafsirkan bahwa sementara ini kekuatan Kim Plus ini masih sangat dominan terhadap pilkada serentak di Republik Indonesia ini. Tetapi faktanya, kenapa di Jakarta Ridwan Kamil kesulitan untuk bisa diterima oleh warga DKI Jakarta bisa memimpin ya 5 tahun ke depan. Sementara hari ini juga sedang sangat ramai diperbincangkan publik adalah upaya pendekatan kubu PDI Perjuangan dan juga Kim Plus untuk meraih suara dari basis pemilih Anies Baswedan yang sangat kuat di ibu kota, mantan ibu kota Jakarta ya. Ini kita perlu kemudian menselaraskan pandangan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, khususnya juga Jawa Barat, ini masih mengedepankan culture, ya, mengedepankan etika moral untuk kemudian dijadikan referensi pilihan dalam pemilu atau pilkada serentak 2024 ini. Akankah sesegera mungkin Ridwan Kamil mampu menyodorkan program di depan Anies Baswedan untuk kemudian Anies bisa ditarik oleh Kim Plus atau juga oleh PDI Perjuangan ya di kubu Rano Karno gitu kan, anak Betawi gitu, untuk kemudian berlabuh di bahtera mereka dan juga ikut menahkodai tim sukses mereka di Pilkada serentak 2024 ini. Namun sebelum itu semuanya kita bongkar habis ya, kita simak beberapa paparan dari pakar, khususnya ada Adian Pitupulu yang hari ini gencar ingin memisahkan antara Jokowi dengan Prabowo dalam nuansa politik yang akan segera berakhir. Tentu Jokowi dikatakan oleh Adian Pitupulu ini tidak memiliki kekuatan apapun, karena kekuatan Prabowo Subianto itu terletak pada komunikasi beliau dengan ketua-ketua partai yang ada di Senayan, Jakarta. Apakah itu betul? Oke, kita simak, jangan sampai di skip, karena ini banyak manfaat yang bisa kita petik dari dinamika perpolitikan pada pekan ini. Oke? Apa yang akan terjadi ke depan akan sangat mempengaruhi hubungan itu sendiri. Kenapa? Hubungan antara Prabowo sebagai presiden terpilih melalui pemilu kemarin dan Jokowi yang menyelesaikan jabatan sebagai presiden tanggal 20 Oktober pasti sangat berpengaruh. Bagaimanapun juga setelah tanggal 20 Oktober menurut saya maka Prabowo akan berkomunikasi, akan bernegosiasi tidak lagi dengan Jokowi.
tapi kepada seluruh partai politik yang punya kursi di parlemen. Kenapa? Karena memang itulah mekanisme ketatanegaraannya. Bagaimana merumuskan anggaran, bagaimana membuat undang-undang pasal per pasal, tidak lagi dengan presiden yang sudah turun, tapi dengan anggota DPR RI yang ada di parlemen dari partai-partai yang punya kursi di parlemen. Nah, apakah itu berarti renggang? Ya tidak renggang, sudah berakhir saja hubungan itu gitu loh. Per 20 nih kalau menurut Bang Adian, 20 Oktober nanti setelah Prabowo Sekarang dilantik. begini, misalnya gini, untuk sekarang karena situasi Jokowi masih punya kewenangan secara regulasi konstitusi untuk mengusulkan undang-undang, menandatangani undang-undang, ya pasti Prabowo tetap akan tanya pada Jokowi. Tapi secara konstitusi itu juga tanggal 20 Oktober kewenangan Jokowi selesai. Kalau mau bicara APBN ketika dijadikan sebuah undang-undang, siapa harus bicara dengan siapa? Presiden terpilih yang dilantik harus berbicara dalam parlemen. Ya. Dalam situasi itu di mana posisi Jokowi? Ya sudah di luar keduanya. Itu loh, artinya Harusnya hubungannya sudah selesai, maksud Bang Adian? secara konstitusional ya pasti renggang. Itu loh. Itu semua gimana? Ini Masa dipaksain nanya sama presiden yang kewenangannya sudah tidak ada? Oke. Dia tidak bisa menandatangani undang-undang. Yang nyusun menteri juga sudah bukan dia lagi. Bang Adian berbicara secara konstitusional ya, tapi sebetulnya yang kita ingin tahu kan, menurut Bang Adian seharusnya hubungan itu tetap dipelihara dengan baik, atau ya udahlah mendingan berjarak saja supaya Pak Prabowo-nya lebih bebas. Oh, gini. Bagaimana hubungan secara personal mau itu urusan mereka ya. Baik. Tapi secara ketatanegaraan memang akan begitu. Oke, baik. Nggak bisa dipungkiri. Buat saya kan saya terangkan itu sebagai fakta dalam sebuah politik yang tertutup kondisinya. Kan kita nggak bisa tahu tuh bagaimana peristiwa-peristiwa lalu lintas uang, money laundering yang dicurigai pada bisnis anak-anak presiden. Kan semua kecurigaan itu mesti mulai diteliti, itu maksud saya. Jadi sekali lagi, keinginan kita untuk membersihkan politik harus dimulai dengan kuriositas semacam itu. Nah, tugas KPK tentu kan mendalami. Kan itu sekedar informasi yang diucapkan publik tuh. Tentu hal yang paling mendasar adalah panggil, minta keterangan tuh apa betul Kaisang ABCD penggunaan pesawat, apakah Gibran dengan cerita saya itu menerima, kan itu diklarifikasi aja kan. Jadi tetap KPK harus tunjukkan bahwa oke, jangan sampai ada hal yang tertinggal di dalam pengumpulan informasi. Saya coba bongkar-bongkar file lama ini soal para menteri yang berbondong-bondong datang ke Solo ya. Ini gampang, ternyata kalau di googling pasti ketemu nih Bung Rocky. Ini misalnya ada berita bulan April 2021. Ini artinya hanya beberapa bulan setelah Gibran dilantik ya, karena dia dilantik pada bulan Februari tahun 2021. Sejumlah petinggi partai dan juga menteri itu sudah menemui atau sowan ke Gibran. Dan ini satu lagi, ini tanggal 7 Februari 2023, artinya 2 tahun setelah Gibran menjadi wali kota. Jadi dia ada 25 menteri yang menemui Gibran di Solo ini. Artinya ini kalau 2 tahun itu kan 24 bulan, ini rata-rata satu orang, ya minimal ada satu orang menteri yang datang ke Solo. Dan dari 34 menteri di kabinetnya Pak Jokowi itu hanya 9 orang yang tidak sowan ke Gibran. Tidak diketahui sowan ya, kita nggak tahu apakah sowan atau tidak. Ini disebutnya antara misalnya Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan ada beberapa nama lainnya. Oh ya, memang saya langsung tanya. Kalau menteri datang ke tempatmu sebagai anak presiden, walaupun juga sebagai wali kota, apakah mereka bawa duit APBN? Apakah bawa amplop itu nyogok? Kalau itu terjadi, itu koruptor. Lalu dia tertawa dan menganggap bahwa mungkin juga berpikir bagaimana menjawabnya tuh. Jadi sebetulnya itu adalah upaya saya untuk mengetahui itu. Tetapi ya kalau mau lebih lengkap ya tanya Gibran lah apa yang dia maksud waktu itu. Praktek-praktek politik para menteri berbondong-bondong soal ke Gibran ini kan sesungguhnya sangat tidak etis ya, apalagi posisi dia pada waktu itu masih menjadi seorang wali kota. Kalau alasannya karena mereka membicarakan pembangunan di berbagai kota Solo, mengapa tidak Gibran yang datang ke kantor para menteri itu? Dan mengapa para menteri ini juga kok tidak datang ke kota lain? Memang di Indonesia itu yang punya proyek nasional itu hanya kota Solo saja. Jelas kita masuk pada suasana transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Di dalam proses itu kita mesti bersihkan supaya betul-betul transisi ini terjadi secara
ya secara etis, nggak ada konsekuensi di kemudian hari. Tetapi sangat mungkin juga ada konsekuensinya. Nah karena itu mulailah hari ini dibersihkan tuh. Kan peristiwa politik transisi nanti di 20 Oktober harusnya Pak Prabowo tidak dibebani dengan kasus-kasus yang sangat mungkin masih melekat pada keluarga Presiden Jokowi. Terutama indikasi korupsi, indikasi money laundering segala macamnya yang datanya ada dari atau informasi datang dari luar negeri dalam bentuk analisis, ada yang dilaporkan secara real oleh UBED misalnya atau kelompok yang lain tuh. Kan banyak betul kan. Nah saya melengkapkan itu di iNews kemarin dalam upaya untuk menerangkan bahwa setiap kekuasaan itu menarik orang untuk mendekat. Nah, bukan kebetulan, karena Gibran pernah berkunjung ke rumah saya, ke tempat saya untuk belajar politik dan itu tidak berlangsung, ternyata cuma satu kali pertemuan itu, maka ada percakapan yang saya maksudkan, beritahu saya kalau ada potensi Anda itu didekatilah atau dibujuk untuk kepentingan politik kan. Itu konteksnya. Jadi betul bahwa Gibran mengatakan bahwa ya bolak-balik menteri berkunjung tuh. Nah saya tidak mau kejar langsung tuh menteri siapa, berkunjung demi apa. Tetap kecurigaan saya adalah itu dalam rangka pengkondisian dari beberapa menteri mungkin yang mungkin konteksnya juga mau diganti atau mau di reshuffle. Tetapi tetap saya punya kuriositas untuk tahu tuh kenapa menteri bolak-balik mengunjungi anak presiden. Ya mungkin ada soal APBN, APBD atau bikin proyek, tetapi buat saya itu sesuatu yang melekat di dalam kepala saya. Begitu ada menteri menghubungi anak presiden, itu artinya di belakang layar ada tukar tambah kekuasaan. Tukar tambah kekuasaan itu yang harusnya berakibat pada potensi korupsi itu. Kenapa nggak langsung ke presiden aja? Kenapa mesti ke Gibran? Tetapi pada waktu itu Gibran kan wali kota, jadi mungkin juga ada kerjasama departemen, tetapi lebih dari sekedar kerjasama. Dugaan hipotetik saya pasti ada tukar tambah kekuasaan di situ yang berakibat pada potensi gratifikasi, ya begitulah. Kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Ya. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi. Jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar. Jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri, ini presidensialisme. Tidak ada kekuatan lain, cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu Pak. Iya. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara, dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini Bang, harus kita introspeksi, ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah?